Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Bilansa dengan NPM 252200109. Di sini saya akan mempresentasikan tingginya turnover karyawan pada divisi produk PT Coca-Cola dengan dosen pengampu Bapak Reza Haryo Pratama SEMM. PT Coca-Cola, perusahaan ini didirikan pada tahun 1886 di Amerika Serikat dan dikembangkan menjadi salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia. Di Indonesia, PT Coca-Cola telah beroperasi selama puluhan tahun melalui berbagai pihak yang tersebar di beberapa wilayah strategis. PT Coca-Cola merupakan perusahaan minuman global yang memiliki jaringan produksi distribusi luas di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu pabrik mengalami peningkatan tingginya turnover karyawan khususnya pada divisi produksi. Karyawan divisi memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Namun, dalam kurang waktu 1 tahun, tingkat pendudukan diri meningkatkan hingga 25% di atas standar normal industri 10-15%. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasikan yaitu yang pertama, tingginya tingkat pengunduran diri atau resign. Yang kedua, keluhan terkait gaji yang tidak kompetitif. Yang ketiga, beban kerja tinggi, yaitu lembur terlalu berlebihan. Yang keempat, kurangnya kesempatan pengembangan karir. Yang kelima, rendahnya keputusan kerja dan motivasi karyawan. Yang keenam, hubungan antara atasan dan bawahan kurang harmonis. Analisis menggunakan teori MSDN, yaitu teori Herzberg. Gaji dan kondisi kerja yang kurang baik, karyawan tidak puas. Minim penghargaan dan pengembangan. Yaitu yang kedua ada teori keadilan. Beban kerja tinggi sebanding dengan gaji. Karyawan merasa tidak adil, yaitu memilih resign. Teori Maslow, kebutuhan dasar belum terpenuhi, kebutuhan penghargaan dan pengembangannya kurang. Channelnya, jika tidak ditangani, masalah ini akan berdampak serius terhadap perusahaan. Antara lainnya tingginya biaya HR, yaitu rekrutmen, pelatihan. Terus yang kedua, penurunnya kualitas produksi. Yang ketiga, hilangnya knowledge dan pengalaman kerja. Yang keempat, menurunnya citra perusahaan sebagai email lover. Yang kelima, resikonya tergantungan rantai metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis tingginya karyawan di The Coca-Cola Company. Yang kedua itu ada sumber data. Data primer, wawancara dan observasi. Data sekunder itu laporan perusahaan dan intelektual. Yang ketiga itu teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Yang ketiga, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui diskusi data, menyajikan data, menyarankan kesimpulan. Solusinya, perbandingan kompetisi dan beban kerja yang menyesuaikan. Solusinya, perbaiki kompetisi dan beban kerja, menyesuaikan gaji dan mengatur jam kerja agar lebih seimbang. Mengembangkan karir dan kepemimpinan, memberikan pelatihan, serta memperbaiki kualitas atasan, meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan komunikasi dan memberikan penghargaan agar karyawan lebih loyal. Lalu kita kesimpulannya, tingginya turnover karyawan pada The Coca-Cola Company disebabkan oleh faktor gaji yang kurang kompetitif, beban kerja tinggi, serta minimnya pengembangan dan hubungan karyawan yang kurang baik. Jika perusahaan mampu memperbaiki kompetensi, lingkungan kerja, dan motivasi karyawan, maka tingginya turnover dapat disertakan produksi dan loyalitas karyawan akan meningkat. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.